Minggu ini, banyak selebriti Korea mulai dari aktor, aktris hingga idol yang mendapat tuduhan bullying. Berikut adalah 11 selebriti tersebut. Yang pertama, Park Hye-soo. Dilansir dari Korea Bu, dalam wawancara pers dengan korban A, mereka mengungkapkan grup Park Hye-soo akan melecehkan saya dan melecehkan saya secara verbal. Setelah itu, mereka akan dipanggil ke kantor oleh wali kelas. Dia terkenal di sekolah karena menjadi pengganggu dan mengambil uang dari anak-anak. Korban yang diduga A mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu alasan mengapa mereka diintimidasi. Setelah melihat Park muncul di TV, mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Namun, setelah melihat postingan penindasan yang terus-menerus dialamatkan secara online, hal itu memberi mereka keberanian untuk berbagi cerita juga. Sebelumnya, Park diekspos oleh terduga korban lainnya, namun dibantah oleh agensi. Terkait hal ini, A berkomentar, "Saya ingin percaya keadilan akan menang karena suara korban semakin nyaring." Sebagai penutup wawancara, korban A membuat beberapa kata terakhir. "Saya tidak ingin bertemu Park Hye-soo. Saya berharap dia akan memposting permintaan maaf secara terbuka kepada setiap korban dan tidak muncul di siaran atau program apapun lagi." Sehubungan dengan tuduhan bullying, agensi Park Hye-soo menyatakan, semua rumor bullying tentang Park Hye-soo tidak benar. Agensi Park Hye-soo mengatakan, "Kami sangat memahami keseriusan penindasan di sekolah dalam industri hiburan dan telah melakukan penyelidikan mendetail tentang keaslian postingan yang diduga milik korban. Alhasil, kami telah mengonfirmasi bahwa postingan tersebut adalah fakta palsu tentang Park Hye-soo. Kami di sini untuk menginformasikan bahwa kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap postingan tersebut dan yang menyebarkan komentar jahat tentang Park Hye-soo." Yang kedua, Mingyu 17. Seorang netizen anonim yang mengaku pernah bersekolah di sekolah dasar dan menengah yang sama dengan Mingyu, memposting tuduhan online bahwa Mingyu menjadi pengganggu sekolah selama sekolah menengah. Pertama, selama tahun pertama saya di sekolah menengah, ada saat di mana anak-anak yang menakutkan memanggil saya dalam perjalanan ke sekolah untuk mencuri dan menyerang saya secara verbal. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka bosan atau membutuhkan pelampiasan untuk melampiaskan rasa frustasinya, tetapi mereka mulai menyerang saya dengan ringan, seperti pelecehan verbal atau mendorong kepala saya. Saya sangat takut sampai saya menangis. Yu akan menertawakanku yang diintimidasi, dan dia bahkan melemparkan tutup kok ke wajahku dari jarak 4 hingga 5 meter. Saat aku tersadar, dia akan tertawa lebih keras. Saya masih ingat secara eksplisit apa yang dia katakan saat itu. Dia mengatakan, "Ini sangat lucu." Tulis dugaan korban. Penulis teringat sebuah cerita di mana dia mengklaim bahwa Mingyu membuatnya mengumpulkan uang untuknya tetapi marah ketika dia gagal. Dia mengaku mengingatnya dengan jelas sampai hari ini. Postingan asli telah dihapus di komunitas online, dan penggemar Seventeen juga berusaha membersihkan nama Mingyu, menunjukkan bagaimana gambar yang diberikan penuduh tidak cocok dengan sekolah menengah Mingyu yang sebenarnya. Selain itu, Pledis Entertainment dengan tegas membantah semua tuduhan yang diajukan terhadap Mingyu. "Kami telah mengkonfirmasi dengan Mingyu sendiri, klaim yang dibuat terhadapnya tidak berdasar dan jelas salah. Butuh waktu bagi kami untuk memeriksa fakta secara menyeluruh. Ada gambar buku tahunan yang diposting oleh penuduh, tapi ini sangat berbeda dari gambar buku tahunan Mingyu. Juga, tidak seperti tuduhan yang menyatakan Mingyu memulai pelatihannya di kelas 9, dia sebenarnya mulai berlatih di kelas 8. Postingan telah dihapus, kami benar-benar tidak memahami maksud dari si penuduh," kata Pledis Entertainment. Selain itu, mantan teman sekolah Mingyu 17 melangkah untuk membela dia terhadap dugaan tuduhan bullying. Yang ketiga, Kim So-hee, mantan IOI. Sebelumnya, melalui situs komunitas online, seorang netizen anonim menuduh Kim So-hee sebagai pengganggu sekolah. Post asli mencatat bahwa mereka bukanlah korban langsung, tetapi pihak ketiga yang bersekolah di sekolah menengah yang sama. Dia menuliskan, Kim So-hee berdiri di dekat bangku dan korban sedang duduk di bangku dan melihat teleponnya. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan Kim So-hee. Kim So-hee marah, menjambat rambut korban, memaksanya berlutut dan memukulnya. Saya sangat terkejut karena saya masih ingat korban memegangi tangannya di atas kepalanya sebagai isyarat minta ampun, sementara Kim So-hee marah. Pada saat itu, saya tidak tahu Kim So-hee terkenal sebagai anak nakal, tapi dia sepertinya membual tentang statusnya kepada orang lain. Tulis warganet. Menanggapi tuduhan penindasan, agensi Kim So-hee, SNP Entertainment dengan tegas membantah klaim tersebut dan berjanji untuk membawa situasi tersebut ke polisi untuk tindakan hukum. Setelah memeriksa dengan Kim So-hee, kami dapat memastikan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Di masa lalu,
Klaim palsu serupa telah dibuat dan kami melaporkan ke polisi. Akhirnya menerima permintaan maaf atas penyebaran informasi palsu. Pada saat itu kami menyelesaikan dengan post berbahaya, jadi tidak masuk akal bahwa lebih banyak tuduhan masih dibuat dengan cara yang sama. Kami berencana melaporkan ini ke polisi, kata SNP Entertainment. Yang keempat, Sujin Ji-idol. Seorang netizen yang ditulis sebagai A mengklaim bahwa adik dan korbannya bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Sujin, mengungkapkan secara online bahwa ini adalah waktunya untuk mengungkapkan penindasan Sujin Ji-idol. A mengatakan Sujin akan memanggil saudaranya dan temannya ke kamar mandi dan saling menampar dan mengatakan image jadi TV menjijikan. Korban juga memposting Instagram story dengan foto yang diyakini sebagai saudara kandung yang menerima bullying. Menurut klaim mereka, Sujin biasanya mencuri seragam sekolah orang lain dan mencuri uang mereka. Mereka juga mengklaim bahwa dia pergi berkeliling dengan pria yang lebih tua dan mengendarai sepeda motor sambil minum dan merokok. Mengenai ini, Cube Entertainment dan Subin menyangkal apa yang dikatakan tentangnya dan menyatakan kasus bullying itu tidak benar. Setelah Cube mengeluarkan klarifikasi, Sujin juga menuliskan pernyataannya dalam pernyataan panjang. Di akhir pernyataan dia menulis, "Saya benar-benar ingin menjelaskan tentang tuduhan yang dibuat terhadap saya. Pertama, saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik dengan gadis itu. Kedua, saya tidak pernah mengendarai sepeda motor seumur hidup saya. Ketiga, saya tidak pernah mengirim pesan teks grup mencoba membuat teman sekelas lain menggerak gadis itu dengan saya. Keempat, saya tidak pernah mencuri seragam sekolah atau barang milik siswa lain. Kelima, saya tidak pernah berbicara dengan aktris So Sin E ketika kami pergi ke sekolah bersama. Saya minta maaf karena tampaknya dia tersinggung dengan situasi ini. Saya benar-benar tidak ingat apa yang terjadi dengan Jus. Maafkan saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang terluka oleh tindakan memalukan saya," kata Sujin. Terlepas dari itu, Sujin meminta maaf karena telah menyebabkan kontroversi. Yang kelima, aktor Itaewon Class Kim Dong-hee. Aktor Kim Dong-hee secara resmi membantah tuduhan intimidasi sekolah yang dijatuhkan terhadapnya dan menjanjikan tindakan hukum terhadap pelakunya. Menyusul banyak rumor bullying di sekolah selebriti selama beberapa hari terakhir, netizen anonim lainnya menuduh Kim Dong-hee sebagai pengganggu selama masa sekolah menengah. Netizen A menulis, "Saya benci bahwa seseorang yang dulunya penindas brutal menjadi selebriti yang sangat dicintai. Begitu alumni sekolah saya mengumpulkan lebih banyak bukti, saya akan membagikannya." Netizen tersebut mengklaim Kim Dong-hee pernah memukuli dan menggentak teman sekelasnya serta merokok di dalam ruang kelas. Menyusul tuduhan tersebut, agensi Kim Dong-hee, JYP Entertainment, telah membantah semua dan berjanji untuk mengambil tindakan hukum kali ini. "Kami telah melihat postingan terkait Kim Dong-hee. Sesuatu yang serupa pertama kali diposting pada tahun 2018 dan pada saat itu kami menginformasi tidak ada insiden yang disebutkan dalam postingan tersebut yang benar-benar terjadi. Post asli tahun 2018 yang menyatakan bahwa mereka adalah pihak ketiga dan bukan korban sebenarnya menghapus postingan tersebut, sehingga kami akhirnya tidak mengambil tindakan hukum apapun. Namun, 3 tahun kemudian, informasi palsu yang sama diposting lagi. Sebagai tanggapan kali ini, kami berencana untuk melakukan tindakan hukum terhadap post tersebut. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi aktor kami agar tidak terpengaruh oleh tuduhan palsu ini," kata JYP Entertainment. 6. Jo Byung-gyu. Aktor Uncanny Counter Jo Byung-gyu telah membuat pernyataan resminya mengenai rumor bullying sekolah terbarunya, menyangkalnya dan menjanjikan tindakan hukum terhadap orang yang memulainya. Sebelumnya, pada hari itu, Jo Byung-gyu dituduh menindas teman sekelasnya saat dia belajar di Selandia Baru, memiliki sikap yang buruk dan pelecehan verbal. Namun, agensinya HB Entertainment telah menyatakan bahwa semua rumor tersebut salah dan menjanjikan tindakan hukum yang tegas untuk melindungi Jo Byung-gyu. Klarifikasinya bertuliskan, "Halo, ini HB Entertainment. Kami secara resmi mengumumkan posisi kami terkait penyebaran konten berbahaya dan rumor palsu terkait aktor kami, Jo Byung-gyu. Kami ingin memberitahu Anda bahwa kami telah secara resmi meminta penyelidikan polisi untuk meminta pertanggungjawaban orang yang menyebarkan informasi palsu dan komentar jahat sembarangan yang diposting melalui komunitas online." Yang ketujuh, Ki-hyun Monsta X. Anggota Monsta X, Ki-hyun, telah dituduh sebagai pengganggu sekolah dan menghasut kekerasan fisik terhadap mantan teman sekelasnya. Seorang mantan teman sekelas sekolah menengah Ki-hyun telah melangkah maju untuk mengungkapkan perundungan dan kekerasan sekolah menengah Monsta X. Dalam postingan dia menulis,
Saya adalah korban kekerasan sekolah yang dilakukan oleh Kijun Monsta X. Dia juga menulis, sejujurnya teman itu selalu berbakat dan dia populer. Dia adalah salah satu iljin. Dia akan memanggil saya dan orang lain seperti saya sebagai pecundang. Saya ditindas dan dipukul. Aku punya rumor aneh yang mengikutiku. Uang saya diambil dari saya dan saya juga harus membelikan dia rokok. Dia tidak separah iljin lainnya, tapi ada teman sekelas wanita yang ada di kelas kami juga menangis karena dia juga memukulnya, kata penulis. Teman sekelas yang diduga melampirkan beberapa foto bukti termasuk beberapa obat untuk pengobatan PTSD dan bekas luka lama dari tindakan menyakiti diri sendiri di masa lalu yang ia nyatakan disebabkan oleh trauma bullying. Dia telah menghapus gambar sensitif, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi pengaruh buruk bagi korban penindas lainnya. Orang yang mengaku teman sekelas itu mengakhiri postingan dengan pernyataan tegas pada mereka yang mengklaim bahwa cerita itu bohong. Dia menulis, "Anda pikir itu bohong? Anda dapat memikirkannya sesuka Anda. Tanggapan hukum, jika Anda mau silakan. Pencemaran nama baik berdasarkan fakta, saya akan membayar dendanya. Jika itu yang terjadi, saya akan pergi ke psikiater saya dan meminta bukti sesi saya. Sampai ketemu nanti, saya akan menelepon teman saya yang sebelumnya dipukul olehnya dan meminta mereka untuk menjadi saksi," tulisnya. Starship Entertainment merilis pernyataan mengenai tuduhan terhadap Kijun Monsta X. Starship telah merilis pernyataan mereka mengenai tuduhan kekerasan di sekolah, menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan tersebut tetapi penuduhnya sama dari tahun 2015. Halo, ini Starship Entertainment. Kami ingin menyampaikan posisi kami terkait artis kami, Kihyun, dan postingan serta rumor terbaru yang telah beredar di internet. Kami menghubungi alumni, kenalan, dan guru yang ada di sana pada saat itu, dengan pemikiran bahwa kami harus mengenali tingkat keparahan masalah dan melakukan upaya terbaik untuk mencoba memverifikasi kebenaran. Kami meminta pengertian Anda terlebih dahulu bahwa perlu untuk memeriksa peristiwa yang terjadi karena sudah lama sekali. Kami juga ingin membuka percakapan dengan penuduh jika mereka mengizinkannya. Dalam edisi terpisah, orang yang mempublikasikan postingan ini adalah orang yang sama dengan yang mempublikasikan tuduhan tersebut tahun 2015. Saat itu kami menghubungi penuduh untuk memverifikasi fakta dan kami memastikan bahwa postingan tersebut palsu. Kami berusaha mengambil tindakan hukum untuk melindungi artis kami, tetapi kami berjanji bahwa penulis postingan akan merefleksikan tindakan mereka dan mencegah hal ini terjadi lagi. Dengan mempertimbangkan keadaan penuduh, kami setuju dan menyelesaikan setelah menerima kesepakatan secara tertulis. Terlepas dari kesepakatan ini, dengan jelas dicatat dalam tulisan penuduh itu sendiri, kami tidak bisa lagi duduk diam dan menonton saat mereka melanjutkan tindakan yang disengaja dan berulang-ulang. Kami bermaksud meminta penulis postingan yang bertanggung jawab secara hukum sampai akhir. Selain itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak artis kami dan menindaklanjuti tindakan hukum melalui pemantauan yang konsisten atas fitnah dan penyebaran informasi palsu yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi. Sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan Anda untuk kami dan artis Starship Entertainment. Terima kasih. Tulis Starship. Yang ke-8, Sunwoo, The Boys. Pada 22 Februari 2021, seorang korban menuduh Sunwoo The Boys melakukan kekerasan di sekolah, pelecehan, dan kekerasan saat kencan. Korban yang diduga menyertakan foto album kelulusan sekolah mereka sebagai bukti bahwa mereka memang teman sekolah. Penulis mengklaim bahwa Sunwoo membantah tuduhan kekerasan di sekolah sebelumnya, padahal dia sebenarnya adalah bagian dari kontroversi. Agensi The Boys merilis pernyataan resmi terkait kekerasan sekolah, pelecehan, dan rumor tentang kekerasan saat itu. Agensi tersebut menyatakan bahwa tuduhan itu sepenuhnya salah. Perusahaan menyatakan bahwa mereka akan terus menyelidiki masalah tersebut dan menanganinya secara hukum. Dan postingan tersebut telah dihapus sejak itu. Yang ke-9, Soyeon Ji-idol. Saat Sujin Ji-idol terjebak dalam rumor intimidasi sekolah, sesama anggota dan pemimpin grup Soyeon juga dituduh melakukan intimidasi sekolah oleh seorang netizen online. Dalam postingan yang dibagikan, penuduh mengaku pernah bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Soyeon. Ia mengaku sangat tersakiti dengan ulah Soyeon. Penuduh berbagi cerita tentang insiden yang terjadi pada hari ulang tahunnya yang akhirnya membuatnya mempertimbangkan untuk pindah sekolah. Anda menyatakan bahwa karena ini adalah hari ulang tahun saya harus mentraktir semua orang, dan Anda terus bertanya apa yang akan saya belikan untuk Anda. Ada insiden lain juga. Tapi saya tidak akan menyebutkannya di sini. Saya mengalami kesulitan karena Anda, sehingga saya mempertimbangkan untuk meminta orang tua saya untuk mengirim saya ke luar negeri, kata warganet. Dia menyimpulkan dengan mengklaim bahwa dia memiliki bukti sampai dia mengganti ponsel, dan dia menyatakan bahwa meskipun dia percaya pada karma, dia masih mendoakan Soyeon yang terbaik dalam karirnya. Sampai video ini dibuat, juga masih belum ada pernyataan resmi dari
Cube Entertainment. Jadi nantikan pembaruan dari kami. Atau jika agensi telah memberi klarifikasi, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Yang ke-10, Hyunjin Stray Kids. Hyunjin Stray Kids telah dituduh mengambil bagian dalam intimidasi sekolah dan kekerasan oleh seorang netizen. Seorang netizen anonim membuat postingan di komunitas online yang menuduh Hyunjin menyerang mereka saat di sekolah. Netizen tersebut menyatakan bahwa Hyunjin akan mengkritiknya karena menjadi bagian dari opsi makan siang dengan harga yang lebih murah, tetapi itu belum semuanya. Para netizen menuduh Hyunjin melakukan daftar perilaku lain namun tidak menjelaskan secara detail. Dia akan berkata, "Kamu terlihat seperti itu karena kamu tidak punya ibu," dan akan mengatakan hal-hal yang melecehkan, membuat penghinaan pelecehan seksual dan menghina keluarga orang lain. Ejekan dan ketidakpekaannya yang tidak beralasan dan pertengkaran di mana dia ingin memukul orang sangat mengejutkan, tulis orang yang menuduhnya. Setelah melihat rumor tersebut, JYP Entertainment merilis pernyataan resmi yang menyangkal semua tuduhan tersebut. JYP menyatakan, "Pada saat masalah ini diangkat, kami meminta pendapat mereka yang satu sekolah dengan anggota yang bersangkutan. Jika kenalan memberikan izin, kami punya rencana untuk mendengarkan pendapat mereka secara langsung. Namun, telah dikonfirmasi bahwa ada banyak perbedaan dalam tuduhan yang beredar. Setelah kami mengonfirmasi ini, kami menyimpulkan bahwa rumor ini dirilis dengan niat jahat. Kami ingin mencari tahu fakta dan akan mengambil rute yang berbeda untuk melakukan investigasi secara detail sehingga tidak ada yang menyimpang. Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap kebohongan yang sedang menyebar ini. Perusahaan kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kebenaran, serta melindungi artis kami. Kami akan merespon keras mereka yang menyebarkan rumor. Terima kasih," tulis JYP Entertainment. Selain itu, mantan sekelas Hyunjin Stray Kids menyatakan Hyunjin adalah siswa yang ramah dan terpercaya. Yang ke-11, Chu Luna. Chu Luna baru-baru ini terseret dalam tuduhan penindasan. Seorang korban yang diduga memposting di situs komunitas menuduh bintang kekerasan sekolah, sementara menyertakan foto buku tahunan sebagai bukti bahwa mereka bersekolah di sekolah yang sama. Korban yang diduga mengaku berada di kelas yang sama dengan Chu. Selama tahun pertama sekolah menengah mereka mengklaim bahwa meskipun tidak terlalu dekat dengan Chu, dia cukup dekat sehingga akan mengunjungi rumah Chu untuk bermain sebelumnya. Mereka berada di kelas dengan hanya perempuan karena sekolah memisahkan ruang kelas berdasarkan jenis kelamin. Jibi dan Kim Ji-woo, nama resmi Chu, berkeliling dan mengucilkan orang lain, dan alasannya selalu karena mereka tidak menyukainya. Penulis lebih lanjut menambahkan, pada 2 insiden yang dia klaim untuk diingat. Chu juga menghela nafas panjang ketika penulis berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan selama penilaian praktis untuk kelas musik. Kejadian kedua adalah mereka memiliki pena yang hilang dan kemudian mereka temukan di kotak pensil Chu. Ketika mereka bertanya kepada Chu tentang itu, Chu membantahnya sepenuhnya, tetapi penulis yakin itu adalah penanya karena ada tanda tinta di atasnya. Penulis juga mengklaim, "Saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan, tetapi Kim Ji-woo terus meminta saya untuk meminta maaf dan mengundang saya ke grup chat. Segera setelah saya meninggalkannya, dia akan mengundang saya kembali dan ini terus berulang. Dia akan menarik rambut saya dalam perjalanan pulang dan bertanya mengapa saya tidak meminta maaf." Chu diduga juga memberitahu penulis bahwa mereka mencium bau dan menyuruh penulis untuk mencuci rambut, menyebabkan mereka mandi 3 kali sehari karena trauma. Blackberry Creative merilis pernyataan mengenai rumor bullying Luna Chu, di mana mereka membantah tuduhan tersebut dan berjanji untuk mengambil tindakan hukum terhadap penulis. Yewa Entertainment telah membantah tuduhan intimidasi dan kekerasan sekolah yang dituduhkan pada Aisa Everglow. Yewa Entertainment membuat pernyataan mereka atas tuduhan yang dibuat terhadap Aisa, yang sebelumnya penuduh menyatakan bahwa Aisa telah membuat komentar yang melecehkan secara seksual kepada siswa lain yang secara konsisten melecehkan penuduh. Yewa menyatakan, setelah mengkonfirmasi detailnya, itu tidak benar sama sekali. Kami bahkan tidak bisa menemukan siapa penuduh itu. Hentikan pelaporan spekulatif tanpa pandang bulu dan penyebaran informasi palsu yang belum dikonfirmasi atau diverifikasi keakuratannya. Jika itu terus berlanjut, kami akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi artis kami, tulis Yewa Entertainment. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.